Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Indonesia pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Nah, pada video-video kita sebelumnya kita sudah sedikit banyak menyinggung mengenai Orde Baru, yaitu tentang munculnya Orde Baru itu sendiri, atau bagaimana proses peralihan dari Orde Lama atau demokrasi terpimpin menjadi Orde Baru, yang dimana pergantian orde ini juga mengakibatkan terjadinya pergantian presiden dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Kemudian juga kita sudah membahas beberapa kebijakan yang diambil, baik itu dalam bidang politik maupun ekonomi. Nah, kebijakan politik salah satunya itu ialah fusi partai, ya, menyatukan atau melebur partai menjadi 3 partai besar saja, sehingga pada pemilu yang terjadi pada zaman Orde Baru itu hanya 3 partai yang mengikuti, yaitu PDI, P3, dan Golkar. Kemudian dalam bidang ekonomi ada yang dikenal dengan istilah mafia berkelahi. Jadi mafia berkelahi ini adalah istilah untuk orang-orang yang dulunya bekas lulusan dari Universitas Berkeley, dan mereka yang mengembangkan ekonomi Indonesia pada zaman Orde Baru itu merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, yang mana kita kenal juga Sumitro ini merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan program ekonomi benteng seperti itu. Nah, pada pertemuan kita hari ini atau pada video kita hari ini, kita akan membahas mengenai akhir dari pemerintah Orde Baru. Nah, tapi sebelum kita masuk ke akhir pemerintahan Orde Baru itu sendiri, kita akan sedikit membahas mengenai kebijakan sosial yang diterapkan pada masa Orde Baru, ya, atau pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, di sini untuk kebijakan sosial yang diterapkan pada masa Orde Baru, salah satunya adalah program keluarga berencana. Program keluarga berencana ini untuk meminimalisir atau untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, agar laju pertumbuhan penduduk itu seimbang dengan kebutuhan ekonomi atau kemampuan ekonomi yang dimiliki per kapita masyarakat Indonesia pada waktu itu. Jadi program KB ini sudah muncul sejak zaman Orde Baru, di mana semboyannya itu adalah 2 anak lebih baik. Sebenarnya tujuan dari program keluarga berencana ini adalah untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Indonesia pada waktu itu, agar tidak terjadi permasalahan ekonomi di kemudian hari. Kemudian yang kedua ada mengendalikan media massa, ya. Jadi pers atau media massa itu tidak bisa sebebasnya dalam meliput berita, menerbitkan berita, dan lain sebagainya. Bukan hanya berita, tapi juga artikel-artikel yang ditulis di koran, majalah, itu juga harus melalui izin dari pemerintah. Melalui apa? Jadi mengendalikan media massa melalui surat izin usaha penerbitan atau SIUP, seperti itu. Dan juga melarang kegiatan politik kampus, dan juga yang keempat melakukan pelarangan terhadap budaya Tionghoa, ya, seperti itu. Jadi kebijakan sosial yang diambil pada masa Presiden Soeharto itu ada 4, ya. Merencanakan program KB, ya, yang pertama. Yang kedua yaitu tadi merencanakan program KB yang pertama. Yang kedua tadi mengendalikan media massa melalui surat izin usaha penerbitan. Yang ketiga tadi melarang kegiatan politik kampus, dan yang keempat melakukan pelarangan budaya Tionghoa, seperti itu. Nah, jadi kebijakan sosial yang diambil nantinya di poin keempat melarang budaya Tionghoa.
itu akan dihapuskan ya pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, di mana atau nama lainnya adalah Gus Dur, di mana Presiden Gus Dur ini orangnya sangat multikultur sekali ya. Jadi bisa dibilang menciptakan masyarakat yang majemuk seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai dampak pemerintahan Orde Baru. Nah, di sini ada dampak yang bersifat positif dan juga ada dampak yang bersifat negatif. Itu tergantung dari sudut pandang kita melihat pemerintahan Orde Baru berjalan dari tahun 1966 sampai 1998. Dalam kurun waktu tersebut banyak hal yang terjadi sehingga nanti akan menimbulkan respon positif dan juga respon negatif dari kalangan masyarakat seperti itu. Nah, untuk dampak positif kita bisa lihat Indonesia berkembang menjadi negara yang mampu untuk mengekspor beras atau mampu atau tidak kekurangan dalam hal pertanian seperti itu. Kemudian bahan bakar itu tidak sulit untuk didapatkan dan relatif murah untuk bisa dibeli oleh masyarakat pada waktu itu, dan banyak sekali dampak positifnya yang nanti akan kita bahas satu persatunya ya. Jadi di sini ada beberapa dampak positif pelaksanaan sistem pemerintahan Orde Baru ini atau mungkin demokrasi Pancasila, di mana dari kebijakan politik, sosial, ekonomi tadi itu melahirkan beberapa dampak positif terutama untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, tadi kita sudah bahas yang pertama ya, harga sembako dan BBM relatif stabil ya, karena tadi Indonesia mampu menjadi negara dengan swasembada pangan ya. Kemudian yang kedua, pendidikan yang murah untuk semua jenjang. Jadi masyarakat Indonesia tidak sulit untuk mengenyam yang namanya pendidikan. Kemudian yang ketiga, terbukanya kesempatan memperoleh pekerjaan. Karena apa? Karena banyak investor asing yang menanamkan modalnya sehingga banyak bermunculan pabrik-pabrik yang menyerap tenaga kerja. Yang keempat, adanya swasembada pangan dan lain-lain. Yang kelima, berkembangnya pertanian rakyat. Yang keenam, rendahnya angka kemiskinan. Yang ketujuh, buta huruf semakin menurun. Yang kedelapan, kondisi keamanan relatif terjamin. Nah, untuk yang poin nomor 8 itu bisa dikatakan keamanan pada waktu itu sangat baik. Bahkan mungkin tidak ada rasa kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia untuk keluar pada malam hari. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya premanisme. Karena apa? Karena mereka itu sudah dalam tanda kutip diringkus atau ditangkap atau mungkin ya entah kemana gitu ya oleh para Petrus atau penembak misterius seperti itu. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai dampak positif dari pelaksanaan sistem pemerintahan Orde Baru. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai dampak negatif ya. Dampak negatif dari pelaksanaan sistem Orde Baru. Ya, yang pertama, korupsi di lingkungan. Ya mungkin salah satu hal yang tidak aneh ya seperti itu. Itu korupsi ya. Terkenal pada masa Orde Baru waktu itu. Nah, di sini ada beberapa dampak negatifnya. Yang pertama, pemerintahan yang represif dan otoriter. Jadi memaksa dan otoriter, semena-mena, sewenang-wenang, tidak mementingkan kepentingan rakyat, seperti itu. Yang kedua, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela di kalangan pejabat pemerintahan. Yang ketiga, pemerintahan yang sentralistik, tidak memasuk kebebasan rakyat, jadi terpusat ke pemerintah, seperti itu. Yang keempat, banyak terjadi pelanggaran HAM karena belum ada
hak asasi manusia pada waktu itu. Belum ada hukum mengenai HAM. Kelima, LKMD dijadikan lembaga satu-satunya di desa sehingga menurunkan fungsi lembaga adat. Yang keenam, sistem ekonomi konglomerasi. Yang ketujuh, sistem perwalian hanya bersifat semu dijadikan topeng, seperti itu. Jadi itu dampak negatif dari pelaksanaan sistem pemerintahan Orde Baru, ya. Jadi setiap kebijakan, setiap masa atau setiap pemerintahan di Indonesia itu ada plus minusnya, ada positif maupun negatifnya, seperti itu. Nah, kita masuk ke poin penting pada video kali ini, yaitu mengenai akhir pemerintahan Orde Baru. Nah, akhir pemerintahan Orde Baru kita bisa klasifikasikan menjadi 3 komponen penting, ya. Kita bisa kategorisasi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, terjadinya krisis moneter tahun 1997. Dan itu tidak hanya melanda Indonesia, bahkan krisis moneter pada waktu itu melanda seluruh Asia Tenggara. Jadi semua negara-negara Asia Tenggara terdampak krisis moneter. Nah, yang kedua, faktor yang kedua itu krisis multidimensi. Ya, krisis multidimensi ini bukan hanya melibatkan krisis secara politik, tapi juga krisis secara moral, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi banyak terjadi krisis seperti itu. Dan yang ketiga barulah jatuhnya Orde Baru. Jadi kalau misalnya kita runut secara kronologi, ya, akhir pemerintahan Orde Baru itu terjadi karena 3 fase atau 3 faktor atau 3 tahapan. Yang pertama, terjadinya krisis moneter. Kemudian dilanjutkan dengan krisis multidimensi, atau mungkin pada krisis multidimensi ini kekesalan atau keresahan masyarakat itu memuncak. Setelah itu baru terjadinya jatuhnya Orde Baru, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dikronologiskan seperti itu, ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana Orde Baru itu bisa jatuh, atau mungkin prosesnya seperti apa pada waktu krisis multidimensi itu terjadi, di mana banyak kerusuhan, harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya semakin melambung tinggi, banyak pergolakan di berbagai daerah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana runtutan cerita atau runtutan peristiwa yang menyebabkan nanti jatuhnya Orde Baru. Yang pertama, demonstrasi yang terjadi di mana-mana menuntut Soeharto mundur. Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Trisakti 12 Mei 98. Kemudian kerusuhan Mei setelah Trisakti, di mana pada saat itu tewas 4 mahasiswa. Kemudian kerusuhan Mei 1398, pendudukan gedung DPR dan MPR 18 Mei 98. Kemudian permintaan agar Soeharto mundur dari berbagai kelompok, dan akhirnya pengunduran diri Presiden Soeharto dan diangkatnya Presiden Habibie tanggal 21 Mei 1998. Jadi di sini kita bisa lihat kronologi kejatuhan dari Orde Baru itu sendiri, yang dimulai dari demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa menuntut untuk Soeharto itu mundur dari jabatannya, karena mereka merasa Orde Baru itu sudah sepantasnya untuk dirubah. Dan mahasiswa pada waktu itu menginginkan adanya sebuah reformasi, perubahan di segala sektor bidang politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan mereka pun menyuarakan untuk terjadinya reformasi, dan akhirnya tercapai seperti itu, di mana tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden, dan wakil presiden pada waktu itu Baharudin Yusuf Habibie dilantik menjadi pengganti dari Presiden Soeharto, seperti itu. Jadi Habibie naik posisinya, yang awalnya adalah wakil presiden, menjadi presiden, menggantikan posisi Presiden Soeharto, seperti itu. Jadi begitulah runtutan secara kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Ya, karena tadi banyak terjadi permasalahan yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kecil saja, tapi semua lapisan masyarakat bisa merasakan permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, yang dirasa mungkin sudah
pantasnya Orde Baru ini dirubah, atau mungkin sistem Orde Baru ini harus diganti dengan sistem yang baru. Makanya mahasiswa sebagai ujung tombak demonstrasi pada waktu itu meminta untuk adanya sebuah reformasi. Di sini ada sebuah quotes dari Presiden Soeharto. Rasa syukur yang paling tepat adalah dengan jalan mempertahankan kemurnian cita-cita kemerdekaan dan dengan bekerja keras membangun bangsa ini sebagai pengisian kemerdekaan. Jadi di sini Presiden Soeharto mengajak kita ya sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa kita juga harus bersyukur sebab kita di masa sekarang itu hanya tinggal menikmati, tidak lagi berjuang untuk merebut seperti itu. Dan kita harus mengisi kemerdekaan pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Oke, cukup sekian video kita mengenai akhir dari pemerintahan Orde Baru. Di video tadi kita sudah sedikit membahas juga mengenai kebijakan sosial yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu tadi ada 4 ya. Program KB, surat izin penerbitan, SIUP, kemudian melarang politik kampus, juga pelarangan budaya Tionghoa. Nah, kemudian juga kita tadi membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan sistem Orde Baru. Ya, salah satunya tadi relatif stabil untuk bahan bakar dan sembako. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya salah satunya yang mungkin paling kerasa itu adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme juga, dan serta HAM, pelanggaran HAM seperti itu. Oke, video kita mengenai akhir pemerintahan Orde Baru cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di video-video kita selanjutnya, dan mungkin di video kita selanjutnya akan membahas mengenai Indonesia pada masa reformasi seperti itu. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan sekalian, ananda sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, atau mungkin ada beberapa penyampaian dari saya yang miss dan tidak sesuai dengan fakta sejarah, kita boleh diskusikan bersama-sama di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia.